dalam rumah Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Amin. Perlindungannya, penjagaannya, dan Tuhan menyatakan kemurahannya di dalam kehidupan kita, yang memberikan kesehatan, kekuatan yang selalu baru dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sangat layak bagi kita untuk kita terus mengucap syukur kepada Tuhan, untuk kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa di hadapan-Nya. Bapak di surga, sungguh kami sangat mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami semakin melihat betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kesehatan Tuhan berikan kepada kami, perlindungan Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan, untuk memberikan pujian penyembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyatakan betapa kami adalah orang-orang yang sangat membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
dan keluarga kami. Sehingga pagi ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu untuk membawa persembahan syukur kami. Karena Engkau Allah yang sudah memelihara kami sampai detik ini, sampai sekarang ini. Kami bersyukur untuk perlindungan, penyertaan-Mu atas hidup kami dan keluarga kami. Kami bawa semua yang terbaik di hadapan-Mu pagi ini sebagai ungkapan rasa syukur kami. Dan kami percaya di minggu ini kami juga pasti menerima berkat yang baru dari Tuhan, anugerah yang baru dari Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima setiap kebenaran-Mu, dan kami percaya melalui kebenaran-Mu ini, anugerah yang sudah Kau sediakan untuk kami itu pasti akan dicurahkan atas kami. Kami siap menerimanya dengan hati yang terbuka. Bahkan kami menyediakan bejana kami sebesar mungkin untuk menampung setiap anugerah, setiap kasih karunia, setiap perkenanan-Mu yang siap, yang sudah disediakan bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Di depan masih banyak kursi, jadi silakan duduk di dalam aja. Karena saya percaya, karena di luar kami tidak mungkin kurang mendengar, tapi lebih baik duduk ada di dalam aja. Selamat pagi saudara semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana keadaan saudara? Luar biasa. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan minggu lalu, menikmati berkat Tuhan di waktu istirahat. Minggu lalu saya menyampaikan kebenaran ini, bagaimana caranya kita dapat menikmati berkat Tuhan dalam keadaan kita sedang beristirahat, dalam keadaan sedang tidur. Mari kita baca ulang Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Kita akan baca ulang ayat-ayat ini. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Baik, kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Nyanyian Siara Salomo. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mari kita ulang sekali lagi. Ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apa arti kata tidur di dalam Mazmur 127 ini? Kata tidur dalam Mazmur 127 ini bukan berarti orang malas. Bukan. Tetapi kata tidur di dalam Mazmur 127 ini arti yang pertama, minggu lalu kebenaran firman Tuhan menjelaskan kepada kita, yaitu orang yang hidup dalam iman, pengharapan, dan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Kata tidur yang pertama memiliki arti, yaitu orang yang harus hidup di dalam iman, dalam pengharapan, dan di dalam penyerahan diri kepada Tuhan secara total. Ciri-ciri orang yang tidur istirahat di dalam Tuhan itu adalah orang itu tidak mengandalkan pikirannya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kepintarannya, mengandalkan pengalamannya, koneksi-koneksi dengan relasi-relasinya. Bukan seperti itu. Bagaimana cara membedakan orang Kristen yang memiliki iman, pengharapan, serta penyerahan diri kepada Tuhan dengan orang Kristen yang tidak memiliki iman, pengharapan, dan penyerahan diri kepada Tuhan? Bagaimana cara membedakannya? Biasanya seorang yang tidak memiliki iman, pengharapan, dan penyerahan diri kepada Tuhan,
setiap hari hidupnya itu selalu dihantui rasa takut. Setiap hari hidupnya selalu dihantui khawatir, gelisah, dan ketegangan. Sehingga ia seringkali tidak bisa tidur sekalipun dia memiliki segala sesuatu untuk bisa membeli segala sesuatu yang dia inginkan. Tetapi dia selalu dihantui rasa takut, khawatir, gelisah, tegang, sehingga ia jarang bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan ada orang yang tidak berani sama sekali tidur karena takut bablas. Nanti semua itu siapa untuk siapa? Begitu mendengar kabar ya ada resesi secara global, ada sesuatu yang terjadi di dunia ekonomi ini tiba-tiba, misalnya seperti pandemi ini, maka hidupnya ini sudah kalut pikirannya lebih dulu. Lalu dia berpikir banyak hal yang sangat negatif dengan usahanya, pekerjaannya, dengan bagaimana pengeluaran bulanannya, ya bagaimana membayar sekolah anak-anaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan selalu dari mulutnya keluar perkataan-perkataan yang sangat negatif. Ini pasti gagal, ini pasti tidak bisa, ini pasti celaka. Terus tiap hari orang yang serumah dengan dia ini akan mendengar terus perkataan-perkataan dari keluar dari mulutnya sangat-sangat negatif. Ini adalah menandakan ciri seseorang yang hidupnya tidak ada iman, pengharapan, dan penyerahan diri total kepada Tuhan. Anda bisa lihat, entah itu teman saudara, keluarga saudara, kalau saudara ketemu dia sedang punya masalah, lalu perkataannya ini selalu negatif, terus keluar dari mulutnya. Ini ciri-ciri orang yang iman, pengharapan, dan penyerahan dirinya kepada Tuhan itu tidak ada. Orang Kristen, tetapi begitu menghadapi situasi ini, itu akan tampak aslinya. Berbeda dengan orang yang punya iman, pengharapan, dan penyerahan diri kepada Tuhan secara total. Sekalipun diizinkan masuk di dalam masa kekeringan, tetapi iman, pengharapan, dan penyerahan dirinya kepada Tuhan tidak ikut kering, tidak ikut tandus. Contohnya, bukankah Elia juga diizinkan mengalami kekeringan saat dia mengucapkan akan tidak ada hujan selama 3,5 tahun? Dalam Alkitab kita ditulis Elia itu manusia biasa seperti kita. Manusia biasa seperti kita. Elia diizinkan memasuki masa kekeringan saat dia mengucapkan akan tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Tetapi saudara bisa lihat, karena ia tetap membangun iman, pengharapan, dan penyerahan dirinya total kepada Tuhan, yang menjadikan ia itu memiliki kepekaan. Sekali lagi, ia memiliki kepekaan. Katakan dengan saya, ia memiliki kepekaan karena ia membangun iman, pengharapan, dan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Akibatnya ia memiliki kepekaan terhadap tuntunan Tuhan. Nah, inilah yang membedakan kekristenan yang tidak punya iman, pengharapan, dan penyerahan diri kepada Tuhan dengan kekristenan yang punya iman, pengharapan, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Yang membedakan adalah yaitu orang yang punya iman, pengharapan, dan penyerahan diri kepada Tuhan akan punya kepekaan terhadap tuntunan Tuhan. Elia dapat mendengar suara Tuhan untuk pergi ke Sungai Kerit, di mana ada gagak yang memelihara hidupnya selama di tepi Sungai Kerit itu. Gagak itu membawa makanan setiap hari. Ia juga punya kepekaan ketika gagak itu sudah tidak mengirim makanan lagi. Ia punya kepekaan untuk suruh pergi ke Sarfat. Di situ ia dipelihara oleh seorang janda miskin sampai masa kelaparan itu habis. Nah, saudara, ini yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Orang yang seperti ini namanya orang yang tidur, istirahat di dalam berkat Tuhan. Itu sebabnya bila kita diizinkan mengalami situasi yang sedang tidak menentu, tidak ada kejelasan, tidak ada harapan, mungkin tidak ada jawaban atas doa kita,
tidak ada pertolongan dari manusia, bahkan seakan-akan terlambat, tertunda satu hal yang sudah dan saya harus tahu, semua itu Tuhan sedang izinkan datang kepada kita karena kita sedang direntangkan iman kita. Kita sedang direntangkan kualitas pengharapan kita. Kita sedang direntangkan penyerahan diri kita supaya semakin total kepada Tuhan. Jadi, saudara dan saya sebagai orang Kristen tidak pernah bisa menghindarkan diri dalam sebuah masa-masa ujian. Karena masa-masa ujian bagi iblis itu kesempatan untuk menjatuhkan kita. Tapi masa-masa ujian yang datang kepada kita, bagi Tuhan, itu saatnya iman kita, pengharapan kita, penyerahan diri kita sedang direntangkan lebih luas lagi. Anda aminkan ini? Anda aminkan ini? Sedang direntangkan oleh Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kita tidak boleh takut. Tidak boleh takut. Jangan tegang, jangan bingung dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi. Sebab kita punya Tuhan yang sanggup memberikan jawaban atas semuanya itu saat iman, pengharapan, dan penyerahan diri kita secara total kepada Tuhan kita aktifkan. Kalau kita tidak aktifkan, maka kita tidak pernah bisa mendengar tuntunan Tuhan kemana kita harus menghadapi, bagaimana kita harus menghadapi situasi yang sedang terjadi. Itu sebabnya hal yang pertama, saudara ingat baik-baik, jangan pernah kita membiarkan iman, pengharapan, penyerahan diri kita kepada total tidak diperbaharui, terus diperbaharui, sehingga dengan demikian kapasitas bejana hidup rohani kita itu siap menghadapi tantangan apapun. Kenapa? Karena dengan cara kita membangun iman, pengharapan, dan penyerahan diri kita kepada Tuhan, itu cara untuk kita bisa mengatasi masalah yang berikutnya lagi. Kalau ini tidak saudara aktifkan, kita pasti akan berhenti kekristenan kita di situ. Dan kita tidak akan pernah menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah istirahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sekarang akan melanjutkan bagian yang kedua. Saya akan melanjutkan bagian kedua. Mari kita lihat apa arti kata tidur yang kedua. Kata tidur yang pertama artinya kita harus membangun iman, pengharapan, dan penyerahan diri kita kepada Tuhan secara total. Baru kita bisa menikmati istirahat, menikmati berkat Tuhan. Yang kedua, kata tidur yang kedua memiliki arti kita harus tinggal di dalam kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan. Yang kedua, saya ulangi, kita harus tinggal di dalam kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan. Kalau kita ingin menikmati berkat Tuhan di saat kita istirahat, berkat Tuhan di tengah-tengah kita tidur, disitulah kita harus tinggal di dalam kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan. Saya mau tunjukkan kepada saudara, apa ciri-ciri seseorang yang tinggal di dalam kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan. Ciri-ciri seseorang yang tinggal dalam kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan adalah semuanya yang tadinya bagi orang ini menghadapi situasi sangat berat, sangat susah, menghadapi situasi sangat sulit, bahkan sangat sulit untuk dihadapi, dijalaninya untuk bisa berhasil. Namun tiba-tiba orang ini bisa mengatasinya, menjalannya dengan mudah. Dan apa saja yang semua yang dia kerjakan itu menjadi berhasil di tengah-tengah kesulitan dan di tengah-tengah kesukaran yang sedang dihadapi. Nah, saudara, biasanya orang kalau hidup sedang menghadapi satu hal yang sulit, sukar untuk menyelesaikan, sukar untuk menjalaninya, apalagi berpikir berhasil, banyak orang putus asa di situ. Tetapi orang yang mendapat kasih karunia dan perkenan kepada Tuhan, begitu dia menghadapi sulit, sukar, dan sulit untuk dihadapi untuk bisa berhasil, namun tiba-tiba orang ini bisa menjalaninya dengan mudah, bahkan dia bisa mengerjakan di masa sulit, sukar itu penuh dengan keberhasilan. Itu semua terjadi karena ada kasih karunia dan perkenanan Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat. Saya tunjukkan sebuah contoh dalam Kejadian pasal 39 ayat 1-5.
Kejadian 39 ayat 1 sampai 5. Betapa pentingnya kalau kita ingin mengalami berkat dari Tuhan di tengah-tengah istirahat, maka kita harus punya kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan. Karena itu merupakan senjata kita untuk kita menang menghadapi kesulitan. Bahkan berhasil di tengah-tengah kesulitan ini. Ingin berhasil di tengah-tengah kesulitan? Ingin berhasil di tengah-tengah kesukaran saudara? Ini lihat rahasianya. Kejadian 39 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah dilihatnya oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena, sekali lagi, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Perhatikan saya. Lihat, Yusuf ketika mendapat kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan, tidak peduli status Yusuf saat itu telah dijual jadi budak oleh saudara-saudaranya. Tidak peduli sekalipun ia belum pernah bekerja, punya pengalaman bekerja dengan orang lain. Tetapi Alkitab menuliskan dengan jelas, orang yang mendapat kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan, ini tanda-tandanya. Ini ciri-cirinya orang yang mendapat kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan. Yaitu apa? Yaitu apa saja yang dikerjakannya berhasil. Sekalipun ia belum pernah lakukan sebelumnya, apa saja yang ia kerjakan berhasil. Saudara lihat di sini. Ketika statusnya jadi budak, ia sangat disukai oleh majikannya. Karena apa saja yang dikerjakannya selalu berhasil. Bahkan semenjak Yusuf dipercaya oleh orang Mesir ini bekerja di dalam rumah Potifar, Tuhan memberkati orang Mesir ini. Luar biasa sekali. Seorang yang tidak punya pengalaman sama sekali dalam bekerja. Tadinya Yusuf ini anak mama, anak papa, ya tidak pernah bekerja apapun. Tetapi tiba-tiba dijual jadi budak, dan sekarang harus bekerja keras. Seorang yang tidak punya pengalaman sama sekali dalam bekerja, seorang yang belum pernah sama sekali mengerjakan sebuah pekerjaan, dan benar-benar baru pertama kali bagi dia untuk bekerja dengan orang lain. Tetapi sudah lihat, apa saja yang dikerjakannya berhasil, bahkan melebihi orang-orang yang bekerja puluhan tahun di tempat itu. Bahkan dapat membawa keberhasilan, kesuksesan bagi bos di mana ia bekerja. Saudara, itu semua kalau orang ini tidak disertai oleh kasih karunia yang perkenan dari Tuhan, jelas tidak mungkin ini terjadi. Bahkan ia saat di penjara karena difitnah oleh istri Potifar, di penjara itu saja, apa saja yang ia kerjakan selalu ditandai keberhasilan dan keberuntungan. Nah, saudara, lihat dulu Kejadian pasal 39 ayat 20 sampai 23. Kita lihat dulu ayat ini. Ayat 20 sampai 23. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu.
Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai Yusuf, dan apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah saudara, semakin kita melihat ke dalam, semakin kita melihat dengan jelas tanda-tanda ciri-ciri seorang yang disertai oleh kasih karunia perkenan dari Tuhan. Di sini kita dapat menemukan sebuah kebenaran yang luar biasa. Dengarkan baik-baik ini. Apapun status kita, apapun jabatan kita, apapun posisi kita, apapun jenis usaha atau pekerjaan yang sedang kita kerjakan, kalau Tuhan sudah melimpahi kita dengan perkenanan dan kasih karunia-Nya, maka di situ selalu ada keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan itu sanggup membuat orang itu mengalami keberhasilan dan keberuntungan kalau orang itu di atasnya ada kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan. Apapun statusnya, apapun pekerjaan kita, apapun usaha yang kita kerjakan, sekali lagi, kalau ada di atas orang itu kasih karunia dan perkenanan kepada Tuhan, keberhasilan dan keberuntungan itu selalu akan menyertai orang itu. Bahkan ya, orang itu dapat dimuliakan oleh Tuhan melebihi dari orang-orang yang mendahuluinya sebelumnya dengan cara yang singkat. Lihat, saat orang-orang pintar di sekitar Firaun tidak dapat mengartikan mimpinya, mimpi Firaun, tiba-tiba juru minum ini ingat tentang Yusuf. Karena juru minum ini telah dibantu oleh Yusuf pada waktu ia dapat keluar dari penjara. Dan juru minum ini memberitahukan kepada Firaun dengan cerita singkat, Tuhan telah memberikan hikmat, yaitu kasih karunia, kemampuan kepada Yusuf, sehingga Yusuf dapat mengartikan mimpi Firaun tersebut. Karena begitu kagumnya Firaun akan hikmat yang dimiliki Yusuf, maka saat itu juga Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Kehadiran Yusuf telah membawa solusi bagi Firaun, bahkan Mesir, bahkan seluruh dunia ketika kelaparan itu terjadi. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya mau menyampaikan kepada saudara sesuatu yang penting sekali hari ini. Sebab tadi pagi sekitar jam 3 pagi, pesan ini begitu kuat sekali untuk saya memperkatakan secara iman kepada saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini secara offline maupun secara online. Saya ingin menyampaikan kepada saudara sesuatu perkataan iman. Dan saya yakini dalam roh saya bahwa apa yang saya sampaikan ini akan berlaku dalam hidup saudara, akan terjadi dalam hidup saudara. Dan dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Saya mau perkatakan kepada setiap saudara yang telah menerima kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan. Dengarkan baik-baik. Ketika kita sudah menerima kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan, bukankah Tuhan telah menebus kita dari lubang kubur, yaitu dari kebinasaan? Sejak kasih karunia perkenanan Tuhan datang kepada kita, bukankah kita sudah dibebaskan dari kematian kebinasaan? Anda aminkan ini? Anda aminkan ini? Bukankah Tuhan sudah membebaskan kita dari semua kutuk apapun? Sejak kasih karunia dan perkenanan Tuhan turun atas kita. Bukankah Tuhan telah membebaskan kita dan menjadikan kita menjadi anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan yang tidak tergoncangkan? Saudara mengaminkan ini? Saudara, bukankah Tuhan telah memberikan jaminan kepada setiap kita pasti akan memperoleh keselamatan kekal, yaitu surga, sejak kasih karunia dan perkenanan Tuhan turun atas kita? Amin. Dan bukankah Tuhan telah berjanji akan menyertai kita sampai ke surga dalam? Sejak kita menerima kasih karunia dan perkenanan kepada Tuhan, bukankah Tuhan juga rindu memakai kita menjadi alatnya di dunia ini, membawa jiwa-jiwa yang belum diselamatkan untuk datang kepada Tuhan? Dan bukankah Tuhan berjanji kepada setiap kita, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh dengan harapan itu disediakan bagi kita sejak kita menerima kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan. Amin. Amin. Maka saya mau perkatakan dengan iman, sesungguhnya
Hidup saudara dan saya sudah ditentukan oleh Tuhan untuk membawa solusi seperti Yusuf. Bukan membawa masalah, tetapi membawa solusi seperti Yusuf. Keberadaan kita selalu akan membawa solusi di tengah-tengah dunia ini. Bagi lingkungan kita, bagi orang-orang sekitar kita, bagi dunia, bahkan saya percaya bagi bangsa kita, di mana kita ada, selalu ada solusi. Selalu ada solusi. Di mana kita berada, selalu ada warna yang berbeda. Ada keberhasilan, ada keberuntungan, ada kedamaian, ada solusi, ada keselamatan. Di mana kita berada, kita selalu mendapatkan sesuatu dan dari Tuhan untuk memberikan jawaban untuk orang-orang sekitar kita. Dengarkan baik-baik. Saya mau berkatakan kepada saudara, karena kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan menyertai Yusuf, yang menyertai Yusuf itu juga menyertai kita semuanya. Terimalah perkataan ini dengan iman di dalam nama Yesus. Di mana saudara berada bukan membawa masalah, di mana kita berada akan membawa solusi. Amin. Saya ingin mengajak saudara melihat, ada seorang yang tadinya telah mendapat kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan yang luar biasa. Namun akhirnya orang ini keluar dari tudung kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan. Dan kita lihat akhir dari kehidupan orang ini. Ada seorang yang namanya Saul. Sebelum dia jadi raja, siapa sesungguhnya Saul? Mari kita lihat di dalam 1 Samuel 15 ayat 17. Mari kita lihat. Kita belajar dari kehidupan seorang yang tadinya sudah memiliki kehidupan yang penuh dengan kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan. Tapi di dalam perjalanan hidupnya dia keluar dari tudung kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan. Siapa atau Saul ini? Kok sampai mendapat kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan? Kita lihat 1 Samuel 15 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sesudah itu, bukankah engkau, walau engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Saudara, siapa Saul? Siapa Saul? Saul adalah salah satu orang muda saat itu di antara suku-suku Israel, di mana orang muda yang tidak punya kepercayaan diri, tidak pede, tidak punya kepercayaan diri. Karena ia merasa dari suku Benyamin, suku yang terkecil di antara suku-suku Israel, dan dia adalah seorang dari sebuah keluarga yang sederhana, di mana kaumnya ini kaum yang kecil. Sehingga dia itu memandang dirinya sangat tidak layak, sangat tidak patut untuk jadi raja. Ketika ada undian, ya diundi semua suku-suku itu, ya dia malah sembunyi di tempat barang-barang. Dia tidak merasa diri, percaya diri. Dia benar-benar dia merasa ini bukan aku, ini bukan saya. Ya, itu Saul. Tetapi sekalipun Saul adalah seorang yang kurang percaya diri, Tuhan telah memberikan kasih karunia dan perkenanan kepada Saul. Sudah lihat, melalui jalan diundi, Saul ya dari suku Benyamin, dari keluarga Matri namanya, bukan Matri, Matri, ya dipilih oleh Tuhan jadi raja. Dan ketika Saul mendapat kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan, maka Tuhan itu menyertai Saul. Menyertai Saul, diberikan kemampuan Saul untuk bisa memimpin suku-suku yang besar di Israel itu. Namun sayang sekali saudara, di tengah perjalanannya Saul berubah. Yang tadinya kurang percaya diri, sehingga bergantung penuh dengan kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan, dia sekarang menjadi berubah. Setelah ia punya jabatan raja, setelah ia punya kekuasaan, setelah ia punya pemerintahan, setelah ia punya pengikut, Saul tidak lagi berjalan di bawah tudung kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan.
Namun ia berjalan dengan pikiran dan kehendaknya sendiri. Ini loh saudara, saya mau menunjukkan kepada saudara melalui kebenaran ini, kalau kita tuh berubah, kalau kita tuh bergeser, ini akibatnya. Dan ketika ia keluar, Saul keluar dari tudung kasih karunia yang berkenan dari Tuhan, ia tidak lagi hidup selaras dengan apa yang Tuhan perintahkan. Perhatikan baik-baik ciri-cirinya. Perhatikan baik-baik ciri-cirinya. Seorang yang keluar dari tudung kasih karunia yang berkenan dari Tuhan, ciri-cirinya, ia tidak akan pernah berjalan selaras dengan firman Tuhan. Tapi orang yang berjalan, orang yang tinggal dalam kasih karunia yang berkenan dari Tuhan, ia pasti berusaha berjalan selaras dengan firman Tuhan. Saul begitu keluar dari tudung kasih karunia yang berkenan dari Tuhan, ia tidak lagi berjalan selaras dengan firman Tuhan, tetapi ia melangkah selalu melanggar ketetapan-ketetapan dari Tuhan. Akibatnya, ia ditolak jadi raja. Pengurapan raja atas dirinya diambil oleh Tuhan dan diberikan kepada orang lain, yaitu Daud. Sekalipun ia masih tetap memegang jabatan raja, tetapi pengurapan Tuhan sudah tidak ada lagi di atas hidup Saul sampai pada matinya. Saudara, ini contoh seseorang yang keluar dari kasih karunia dari Tuhan dan perkenanan dari Tuhan, maka tidak ada perlindungan lagi. Sebaliknya, orang yang tinggal dalam kasih karunia dan perkenan dari Tuhan, pasti ada anugerah yang selalu menudungi orang tersebut. Saya mau jelaskan kepada saudara, apa toh kasih karunia dan perkenanan Tuhan itu? Apa kasih karunia? Yang pertama, apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kemampuan dari Tuhan yang akan membuat seseorang menjadi produktif dan berhasil. Kasih karunia adalah kemampuan dari Tuhan yang diberikan kepada seseorang yang menjadikan orang itu punya kemampuan untuk menjadi produktif dan berhasil. Sedang perkenanan Tuhan memiliki arti secara sederhana adalah seperti ini. Kemampuan dari Allah yang membuat seseorang menjadi mudah mengerjakan hal-hal apapun, sementara semua orang di sekitar dia berkata itu tidak mungkin, itu sulit, itu sukar. Tetapi orang ini dapat mengerjakannya dengan mudah karena ada kemampuan dari Tuhan. Jadi kalau setiap kita sudah mendapatkan kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan dengan kehidupan ini, sehingga kita dapat mengenal Tuhan dengan benar, jangan sekali-sekali kita keluar dari tudung kasih karunia dan perkenanannya. Saudara perhatikan, jangan sekali-sekali kita keluar dari tudung kasih karunia dan perkenanannya, karena itu akan menjadikan kita tidak akan menikmati berkat Tuhan di saat istirahat. Tidak mungkin akan kita nikmati. Janji Tuhan ini masih berlaku sampai hari ini kepada kita, bahwa kita akan menikmati kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan. Yang pertama, kita akan dimampukan untuk produktif dan berhasil. Dan yang kedua, kita akan dimampukan untuk mengatasi, semua orang mengatakan sulit, sukar, tapi kita dengan mudah bisa mengatasinya. Itu kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan kalau ada di atas kita. Jadi jangan pernah keluar dari tudung kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan. Jadi jangan sampai kita ketinggalan. Artinya jangan sampai kita lamban dalam memberikan respon kepada firman Tuhan. Ketika kita cepat memberikan respon kepada firman Tuhan yang kita dengar, maka iman kita pasti direntangkan. Pengharapan kita akan direntangkan. Penyerahan diri kita kepada Tuhan semakin totalitas. Dan ketika hidup kita selaras dengan firman-Nya, pasti kasih karunia dan perkenan dari Tuhan ini makin besar datang dalam hidup kita. Anda percaya? Anda percaya? Apapun yang dikatakan orang itu sukar atau sulit, tetapi kalau orang itu memiliki kasih karunia dan perkenan daripada Tuhan, orang ini akan bisa dengan mudah, bahkan produktif,
bahkan berhasil mengerjakan apapun. Seperti contohnya siapa? Yusuf. Bagi Saul, dengarkan baik-baik. Bagi Saul, menghadapi Goliat itu hal yang tidak mungkin bisa dikalahkan, hal yang tidak mungkin bisa menang. Bagi Saul dan rakyatnya, untuk mengalahkan Goliat itu tidak mungkin bisa mengalahkannya. Sekalipun Saul dan tentaranya sangat terlatih dalam berperang, tetapi bagi Daud, karena di atas hidupnya penuh dengan kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan, maka ia tidak pernah memandang memandang Goliat adalah lawan yang sulit atau sukar untuk dapat dikalahkan. Walaupun Daud belum pernah berperang atau menggunakan alat perang. Dengarkan baik-baik ya. Saya sedang menunjukkan kepada saudara perbedaan orang yang punya kasih karunia perkenanan dengan Tuhan dan orang yang tidak punya perkenanan dan kasih karunia dari Tuhan. Bagi Saul dan rakyatnya, mengalahkan Goliat itu mustahil, sekalipun mereka terlatih berperang. Tapi bagi Daud, dia ini sekalipun tidak pernah berlatih berperang, tidak pernah menggunakan senjata perang, tapi bagi Daud mengalahkan Goliat itu bukan sesuatu yang sulit dan sukar. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah karena di atas Daud ada kasih karunia dan ada perkenanan dari Tuhan. Kenapa Yusuf Daud hidupnya penuh dengan kasih karunia perkenanan dari Tuhan? Karena mereka telah membuktikan selama hidupnya selalu berusaha selaras berjalan dengan firman Tuhan yang Tuhan dengar, yang Tuhan katakan. Dia berusaha hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Betapa pentingnya hari ini saudara dengarkan baik-baik, hidup selaras dengan firman Tuhan. Karena hal itu akan memperbesar kapasitas iman kita, pengharapan kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Dan akibatnya, saudara lihat, ketika kita ini selaras dengan firman Tuhan, maka kapasitas kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan itu makin lama makin besar ada di atas kita. Kalau kita ingin hidup di dalam berkat Allah, di saat kita istirahat, berilah respon untuk hidup selaras dengan firman Tuhan. Camkan baik-baik. Berilah respon untuk hidup selaras dengan firman Tuhan. Karena kunci ini telah diberikan Tuhan kepada Yusuf. Telah diberikan kepada Yosua. Bagaimana Tuhan memberikan kunci keberhasilan dan kemenangan, keberuntungan kepada Yosua. Kunci ini telah diberikan kepada Yosua. Kalau ingin mengalami keberhasilan dan keberuntungan, maka Yosua harus hidup selaras dengan firman Tuhan. Sekarang giliran kita untuk kita menikmati berkat yang Tuhan telah sediakan. Jangan pernah keluar dari tudung kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan. Sebab saya percaya kalau kasih karunia perkenanan dari Tuhan sudah ada di atas kita, sesungguhnya kita pasti akan produktif, kita pasti akan berhasil, kita pasti akan beruntung. Bahkan apapun yang disebut orang sulit sukar, tapi dengan mudah kita akan mengerjakannya. Amin. Sudah percaya? Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Adik saya menceritakan tentang anaknya baru saja lulus dari kuliah. Dia kemudian melamar sebuah pekerjaan di bank swasta di Surabaya. Saya dengarkan kesaksian dia ini. Pertama kali dia melamar, diterima di bank swasta. Diterima. Tapi setelah diterima, dia itu lalu ditempatkan di beberapa cabang-cabang di bank swasta ini. Di cabang A, sama manajernya ditolak, diremehkan, tidak dianggap. Di cabang B, bank yang B juga begitu, sama manajernya tidak dianggap, diremehkan. Di mana-mana ditolak katanya, nggak diterima. Artinya kan nanti orang baru diremehkan, merasa ini tidak mungkin bisa buat apa-apa. Ya, dia bilang manajer sana dilempar sana, manajer sini dilempar sini. Jadi dia tidak pernah bisa ada di tempat yang tepat, hanya dilempar sana, lempar sini. Nah, saudara, dia sampai nangis cerita dengan papanya.
Kenapa kok seperti ini? Nah, lalu adik saya menasihati, kamu berdoa, kamu percaya. Ya, kalau kita berharap dengan Tuhan itu, sudahlah, lihatlah cara Tuhan itu yang ajaib akan mengaturnya. Akhirnya dia ada di sebuah cabang di Bank A, ya, lalu dia berusaha untuk dia tidak diberitahu gimana cara cari nasabah. Kan kalau biasanya karyawan staf baru itu selalu ditarget, ya, gimana cari nasabah dan semuanya. Apa yang terjadi? Dan dia berusaha untuk cari di Google. Jangankan menemui big bossnya, menemui stafnya aja susah banget. Ini menemui big bossnya. Dia cari di Google perusahaan-perusahaan itu, lalu dia hubungi. Ya, apa yang terjadi? Dia ini bisa menghubungi orang nomor 1, big bossnya. Bahkan dalam waktu singkat dia itu bisa mendapat nasabah, bukan sedikit, ya, 50 miliar gitu. Big boss ini mau menabung, mau menginvestasikan uangnya di bank ini. Sampai akhirnya manajer yang tadinya nolak sana nolak sini, sekarang nih rebutan bagaimana menarik anak adik saya ini ada di cabang-cabang ini. Ya, kenapa? Sampai ditanyai, gimana cara kamu bisa merekrut big boss ini ketemu? Iya, aku cari di Google. Sampai semua manajernya itu yang sudah lama-lama dipanggil. Ini loh, anak kemarin sore. Kenapa bisa menghasilkan target yang melebihi kamu yang sudah bertahun-tahun bekerja di sini? Nah, saya berikan contoh kepada saudara. Orang kalau di atasnya ada kasih karunia, ada perkenanan Tuhan, sesulit sesukar apapun akan menjadi mudah. Tetapi orang yang tidak punya kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan, ya, mudah pun tidak bisa mengerjakannya, gampang pun tidak bisa lihat. Itu sebabnya saudara, kalau kita ingin istirahat, ya, menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah istirahat, ya, saudara dengarkan baik-baik. Kita harus hidup selaras dengan firman-Nya. Di situ kapasitas perkenanan dan kasih karunia Tuhan akan makin besar dalam hidup kita. Ketika nantinya kita menghadapi hal-hal yang sulit sukar dalam hidup ini, Anda akan mengerjakannya dengan mudah. Seperti Yusuf, belum pernah bekerja, ikut orang lain, ya, belum pernah bisa melakukan apapun, pekerjaan yang baru, tetapi apapun yang dikerjakannya berhasil. Anda mau demikian? Anda mau demikian? Jangan keluar dari tudung kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan yang sudah di atas kita. Mari jaga perkenanan dan kasih karunia dari Tuhan itu dengan hidup selaras dengan firman-Nya. Hidup kita sudah ditentukan membawa solusi, bukan membawa masalah. Artinya diri kita sendiri pun pasti punya solusi, karena di atas kita ada kemampuan ilahi untuk kita produktif dan berhasil. Di dalam kita ada kemampuan untuk menghadapi sesulit sesukar apapun yang kita hadapi, karena kita punya iman, kita punya pengharapan, karena kita punya penyerahan diri kepada Tuhan secara total. Maka pasti segala sesuatunya yang orang lain katakan itu sulit sukar, tapi bagi kita akan mudah mengerjakannya. Anda percaya bahwa perkenanan Tuhan ada di atas kita? Perkenanan Tuhan ada di atas kita? Mari pelihara hati kita sedemikian rupa, roh kita sedemikian rupa, sehingga kita terus hidup di atas kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Minggu depan saya akan lanjutkan bagian yang ketiga, ya, bagaimana kita menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah istirahat. Mari kita duduk kepala bersama-sama. Silakan pemain musik Yudi maju ke depan. Kita nyanyikan pujian ini, satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya. Siapkan hati saudara untuk segera memberikan respon kepada firman Tuhan hari ini. Sebab saya percaya, saya telah melepaskan perkataan iman kepada setiap saudara. Pada setiap saudara ada kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan. Ada potensi untuk membawa solusi bagi lingkungan kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita. Setiap kita punya potensi membawa solusi, membawa jawaban dari Tuhan.
Karena semua itu hanya terjadi kalau orang itu memiliki kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan. Hari ini tudung itu diangkat, disingkapkan melalui firman Tuhan ini, supaya saudara dan saya tahu bahwa untuk bisa produktif dan berhasil, untuk bisa mengatasi masa-masa sulit dan sukar, tetapi mudah kita bisa mengatasinya hanya kalau kita memiliki kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan. Dan sekarang kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan itu sudah di atas kita semua, ada di dalam kita semuanya. Mari kita hargai anugerah Tuhan. Mari kita hargai semua kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Andalkan Dia, percaya ini. Kalau sudah dan saya ingin menikmati berkat Tuhan di waktu kita istirahat, berjalanlah seperti Daud, berjalanlah seperti Yusuf, berjalanlah seperti Elia. Tuhan, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan. Minggu ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah istirahat kami, yaitu bila mana kami tinggal di dalam kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan. Karena kasih karunia memampukan kami untuk kami bisa produktif dan berhasil dan beruntung. Sedang perkenanan daripada Tuhan memampukan kami untuk bisa mengerjakan semua itu menjadi mudah di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, tantangan yang sedang kami hadapi. Kedua-duanya sangat kami butuhkan dalam hidup ini. Kau mengajarkan kami untuk mendapatkan kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan. Kami belajar
dari Daud, kami belajar dari Yusuf, yaitu hidup selaras dengan firman-Mu. Ketika kami selaras dengan firman-Mu, hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang sudah Kau perintahkan melalui firman, maka hidup kami pasti akan terbangun iman, pengharapan, dan penyerahan diri kami secara total kepada Tuhan. Disitulah tempat kasih karunia dan perkenanan Tuhan bertumbuh begitu subur, melimpah atas hidup kami. Kami percaya Engkau telah menentukan hidup kami. Kau memanggil kami bukan saja diselamatkan dari lubang kubur, bukan sekedar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mewarisi kerajaan yang tidak tergoncangkan, tetapi Engkau sudah menentukan setiap hidup kami dipanggil, dipilih, supaya kami dapat menjadi solusi, jawaban bagi setiap tantangan kesulitan yang ada di dunia ini. Entah itu di sekitar kami, entah itu di dalam keluarga kami, di lingkungan teman-teman, di lingkungan pekerjaan kami, di tengah-tengah situasi kota kami, bahkan bangsa kami. Engkau sudah menentukan setiap anak-anak-Mu punya potensi untuk memberikan solusi seperti Yusuf. Seperti Yusuf ada potensi, karena di atas kami memiliki kasih karunia dan perkenanan daripada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Dan kiranya setiap kami mulai hari ini, keputusan kami untuk tetap tinggal di dalam kasih karunia perkenanan dari Tuhan, itu yang membuat kami pasti produktif, pasti berhasil, pasti beruntung. Bahkan di tengah-tengah masa sulit sukar yang sedang kami hadapi sekarang ini, atau masa sulit sukar yang akan kami hadapi di kemudian hari, kami akan tetap bisa mengatasinya dengan mudah, karena perkenanan Tuhan ada di atas kami. Kami mengucap syukur buat semuanya atas kebenaran firman-Mu. Kami kembalikan puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita tutup ibadah kita pagi ini, saya sampaikan pengumuman ini. Saudara tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan saudara terus hidup di dalam anugerah yang Tuhan sediakan. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti atas hidup kita semua. Penyertaannya akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Dan itu sebabnya saudara, saya percaya di dalam situasi seperti ini, saudara tidak akan menularkan diri kepada orang lain dan tidak akan tertular. Tetapi saudara terus akan menjadi berkat di tengah-tengah situasi ini. Dan Anda pun akan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Kebaktian tetap seperti biasa. Masih sekali minggu pagi jam 7 sampai jam 8. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan tutup dalam doa. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat daripada Tuhan untuk sepanjang minggu ini, sehingga saudara akan menikmati segala sesuatu apa yang Tuhan sediakan di sepanjang minggu ini. Percayalah, iman, pengharapan, dan penyerahan diri kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia, akan membawa dampak yang luar biasa untuk hidup kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum Bapak Ibu sudah meninggalkan tempat ini, angkatlah kedua tangan saudara. Terimalah anugerah yang baru dari Bapamu di surga. Dan sekarang terimalah anugerah yang berbeda, yang tidak sama, yang baru turun atas hidupmu, sehingga sepanjang hari, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan, sepanjang tahun ini, kebaikan Tuhan nyata dalam hidupmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu di tengah-tengah masa sulit ini. Engkau akan dimampukan menghadapi apapun dengan mudah. Ketika engkau menghadapi kesukaran dan kesulitan ini, dan biarlah berkat Tuhan hari ini membuat engkau produktif, bahkan berhasil dan beruntung di tengah-tengah masa pandemi ini.
Bahkan Engkau menjadi solusi bagi orang-orang di sekitarmu untuk terus menjadi berkat, karena hidupmu sendiri diberkati oleh Tuhan. Terimalah segala berkat yang terbaik dari Tuhan turun atas hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu. Segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan dilimpahkan dalam hidupmu. Terimalah dengan iman, terimalah penuh dengan pengharapan. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya penyertaan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, pulanglah damai sukacita dari Tuhan Yesus menyertai saudara. Haleluya. Terimalah dengan iman. Katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat pulang.